dia kosongan. Terus gimana cara dia bisa pulang ya, Ce? Kamu posisinya ada di mana? Aku di Hong Kong. Bibi saya punya bibi di PM, apa namanya, di Malaysia gitu. Dia kosongan udah 7 tahun di majikan. Kan dia harus Dan buat itu paspor dulu di KBRI, sayang. dia masalahnya nggak bisa keluar dan HP juga nggak ada gitu. Majikannya tuh cuma ngasih seminggu sekali buat telepon keluarga. Ya Dia di sana. kalau dia sendiri tidak bisa keluar, terus siapa yang bisa membantu dia? KJRI datang ke rumahnya kan nggak juga, sayang. Oh, kirain bisa dilaporin gitu biar digerebek ke majikannya. Kalau dia sendiri nggak ngelapor, siapa yang mau nggerebek? Atas laporan siapa Oh, digerebek? kalau dari keluarga bisa untuk melapor ke KBRI gitu. Ya kalau ditanggepi, Mbak. Oh gitu Masalahnya ya. kan bukan korban sendiri. Ada Hmm. orang yang meninggal dunia di Kamboja, Oh jenazahnya tidak bisa dipulangkan. Kalau ya. dia adalah korban terbukti TPPO, maka pemerintah akan memulangkan. Tapi kalau tidak terbukti TPPO, maka tidak bisa dipulangkan. Begitu juga dengan saudaramu. Kalau dia di Malaysia, terus kita yang melaporkan, yakin dia didagangkan di luar sana. Benar nggak sih? Iya. Yakin dia disekap. Kecuali dia yang Eh, bicara, kan kita nggak bisa ngomong, sayang. gitu ya. Nah, Hmm. Ya mas saya dia juga udah sakit-sakitan gitu. Saya juga daripada nanti sakitnya lebih parah atau sampai ya amit-amit sampai nggak ada umur gitu. ya karena itu Jadi dia saya nanti dia harus sendiri lapor, sayang. ya harus sendiri lapor gitu ya mas ya. Betul. Kalau sendiri nggak lapor, ya nggak bisa dong. Oh, masalahnya dia nggak dipegangin HP gitu. Lah, tapi kan dia Jadi bisa susah komunikasi lagi. dengan kamu. Itu dari majikannya dikasih sama majikannya pakai HP majikan gitu. Itu juga dibatasin. Terus ngapain dia kerja ke luar negeri kalau semuanya serba diatur? Iya, makanya dia minta pulang. Majikannya cuma janjiin aja, tapi nggak dipulang-pulangin. Gaji juga ditahan gitu. Lah itulah kalau ilegal kayak gitu itu. Makanya sedih banget saya kalau kalau kerja di luar negeri ilegal. Iya gitu. Dia masalahnya ditipu sama sponsor. Eh, dia ditipunya katanya bilangnya legal di Malaysia. Jadi dia mau. Nggak taunya udah sampai sana, paspor dipegang semua sama majikan, terus dibilangnya karena kamu itu di sini ilegal gitu. Jadi dia ngerasa kayak hopeless gitu loh, Miss. Iya, tapi kenapa 7 tahun baru sekarang? Kan waktu dia masih kuat-kuatnya itu, sekarang dia posisi sakit-sakitan. Kenapa nggak dari Dia itu awal-awal? udah lama sih, saya juga mau bantu juga bingung. Terus kemarin lihat apa namanya Miss Yuni, YouTube-nya Miss Yuni itu yang ada TKI Malaysia yang sakit itu, yang tuh jadi saya juga kepikiran lagi mau minta tolong sama siapa gitu. Nah, kalau Gimana cara kecuali dia laporinnya? sakit parah atau seperti apa, otomatis kan saya minta bantuan pada pemerintah Iya. khususnya. Tapi kalau dia masih sehat, bisa komunikasi, saya nggak berani, Mbak. Nanti semua orang Hmm. ngeroyok saya untuk minta bantuan semua. Benar nggak sih? Iya Jadi, sih, iya. nggak adil, ntar giliran yang benar-benar membutuhkan, saya nggak bisa bantu. Karena itu, kalau masih kuat, eh, Hmm. lebih baik dia melaporkan sendiri ke KBRI dan mengatakan bahwa dia ingin pulang. Karena majikan Iya. itu yang menahan gajinya. Kita nggak bisa nuntut, sayang. Mhm. Benar nggak? Iya sih benar. Mhm. Karena Miss Yuni, walaupun kamu punya uang pun, saya nggak bisa bantu. Karena saya Iya bukan benar. bagian yang di Malaysia gitu loh. Sementara di Hong Kong saja saya bantu, saya nggak pernah ambil uang gitu. Karena Mhm. saya sudah punya Mhm. rezeki sendiri di tempat lain, bukan di uang gitu. Jadi dia Iya, harus ke KBRI sendiri. pergi Minta, atau ngubungin gitu. ya pergi dong, ngubungi, Oh, emang KBRI yang diurus cuma satu, Mbak. Yakin iya ditangkepin. sih. Dia posisi di Malaysia mana, sayang? Di Selangor, daerah Selangor. Ya karena gini loh, kita itu nggak bisa tiba-tiba menggerebek tanpa alasan. Kan ya lucu tuh, yang laporin siapa, yang dilaporin siapa, yang dapat uang siapa. Oh, gitu ya. Jadi untuk sementara Iya ini sih. kan dendanya cuma Rp500 nih. Jadi lebih Hmm. baik secepatnya melapor ke KBRI, minta minta paspor, terus habis itu bayar denda, pulang. Iya. Mm-mm. Kira-kira di penjara nggak itu ya, Miss ya? Ah, ini satu negara konsekuensinya saya kurang tahu. Tapi kalau menyerahkan diri, itu mungkin Iya. lebih baik.
Ya masalahnya bibi saya serba nggak tahu. Aduh, dia juga greget gitu, apa-apa nggak tahu gitu. Dia Ya, malah kamu kayak terbang pengen ke sana, kabur loh. gitu. Kamu terbang ke sana. Loh, Terbang ke sana, jemput ya langsung. iya, jemput langsung. Kan gini loh, jangan bilang sama saya nggak tahu apa-apa, tapi kamu nyampe di luar negeri dan ilegal. Mm-mm. Bener nggak sih? Iya, Ini ada yang komen katanya, kalau bayar bayar denda nggak di penjara. oh, bayar denda nggak di Nah, penjara. nah, 500 ringgit itu ya? Betul. Oke, Jadi oke, saya setidak-tidaknya dia search. harus pegang uang, kata teman-teman ya, 3.000 ringgit. Nanti Tiga buat ribu ringgit. tiketnya atau apapun. Oke, Mm-mm. oke, nanti tak bilang ke pipi saya suruh ke KBRI kalau bisa. Betul, Oh, betul. misalkan kan otomatis dia kabur ya dari majikan terus langsung ke KBRI. Itu pasti dilaporin nggak sih sama majikannya terus dilaporin ke polisi gitu. Takutnya ya tahu sendiri kalau majikan jahat nanti yang bilangnya Lah dia enggak memang gitu. legal. Dia emang legal. Jadi ilegal sih. Majikan memperkerjakan pekerja ilegal, salah atau benar? Ya salah. Orang salah Ya, berani datang ke kantor polisi. iya sih, nggak Oke, berani. ini harus pakai logika juga biar cocok Oke, loginya pas. oke, oke, makasih ya Miss ya Oke, penjelasannya. terima kasih, Oke, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya sangat senang sekali ya, jawaban-jawaban itu dibantu oleh kalian semua. Jadi sebenarnya inilah yang saya harapkan. Jadi karena bagaimanapun juga saya tidak paham tentang Malaysia. Kalian memberikan komen kalau buat paspor sementara itu bayar 35 ringgit. Ini terima kasih sekali ya buat teman-teman yang memberikan informasi-informasi seperti ini ya. Jadi saya secara pribadi sebagai hostnya itu sebenarnya malah nggak ngerti apa-apa. Saya cuman kebetulan bisa ngumpulkan kalian semua di sini. Jadi saya bisa ngumpulkan kalian di sini, berbagi informasi, berbagi ilmu. Mungkin bagi orang-orang pintar, bagi orang-orang yang sudah tahu tentang peraturan, apa yang kita sampaikan ini tidak penting. Tapi bagi saya secara pribadi sangat-sangat penting sekali. Kenapa saya bilang sangat-sangat penting? Inilah tujuan saya punya komunitas bareng-bareng. Jadi belajar bareng, belajar baik, biar terbiasa baik, saat dipanggil Tuhan pun dalam keadaan baik. Jadi ini sebuah prinsip ya, agar kita semua bisa menjadi satu sinergi, menjadi satu kawan, bukan untuk utang. Halo, Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada apa